اللهم انصر المجاهدين اللهم ارحم المستضعفين اللهم دمر أعداء الدين اللهم شتت شملهم وزلزلهم ربنا اطمس على أموالهم وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada halaman 343 surah Al-Mu'minun ayat 18 sampai 27 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa anzalna minas samaa'i maa'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun wa syajaratan takhruju min turi sinaa tunbitu bid-duhni wa sibghil lil akilin wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nasqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِي فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat yang ke-20 saina, sin boleh dikasrah sina. Tambutu boleh dibaca tumbitu. Kemudian nusqi, nun boleh di fathah ayat 21 ya, nasqi. Kemudian ayat 23 ghairuh, ra-nya boleh dikasrah ghairihi. Ha-nya juga harus ikut kasrah. Ayat 26 kadzabun, nun-nya boleh dipanjangkan menjadi kadzabuni. Kemudian ayat 27 kullin, ini boleh tanpa tanwin, kulli ya. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya ini bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala katakan pada surah Al-Mu'minun ayat 18, wa anzalna, dan telah kami turunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air, maksudnya hujan, biqadarin, dengan kadar, fa askannahu, lalu kami telah tempatkan air itu, fil ardi, di bumi, wa inna, dan sesungguhnya kami, ala dhahabim bihi, atas melenyapkan air itu, laqadirun, sungguh maha kuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menurunkan air hujan dari langit biqadar, dengan kadar, dengan takdir. Segala sesuatu sudah ada takdirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar atau dengan takdir. Maka sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk air hujan ini.
Jadi beberapa hari yang lalu kita panas tidak turun hujan, itu karena sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Nah, sekarang hari-hari ini kita juga mengalami hujan, ini juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melakukan selain Allah. Kemudian ayat ini menunjukkan juga besarnya nikmat Allah kepada manusia, karena setelah turun air hujan fa'askannah, lalu Allah simpan di bumi. Seandainya Allah tidak jadikan bumi ini menyimpan air hujan, kita disuruh menyimpan sendiri air hujan, kewalahan kita. Berapa wadah yang harus kita siapkan untuk menyimpan air hujan? Sangat besar dan sangat banyak. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha memberi nikmat. Bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai wadahnya air hujan. Dan itu ditegaskan oleh Allah pada surat yang lalu, surat Al-Hijr ayat 22. Allah mengatakan, wa ma antum lahu bikhazinin, kalian tidak bisa menyimpan air hujan. Nah, sekarang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mu'minun bahwa dialah yang menyimpannya di dalam bumi. Kemudian Allah mengancam, kalau kami mau melenyapkan air, sangat mampu. Jadi andaikan Allah menghendaki air hujan ini kemudian masuk ke bumi, ambles, kemudian tidak ada sumber di bumi yang bisa diambil airnya, sangat mampu Allah. Dan ini disebutkan di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Mulk ayat 30. Allah mengatakan, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura, apa pendapatmu kalau air kalian itu merembes ke bumi kemudian hilang lenyap? Siapa yang bisa menampilkan air itu? Gak ada lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dimasukkan ke bumi, apa yang terjadi? Allah katakan, fa'ansha'na, lalu kami tumbuhkan lakum bagi kalian wahai manusia bihi dengan air hujan tadi, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, berupa pohon-pohon kurma, wa a'nabin, dan pohon-pohon anggur, lakum bagi kalian fiha, di dalamnya, fawakihu, ada buah-buahan yang lezat, kathiratun, yang banyak, wa minha, dan darinya, ta'kulun, kalian memakan. Ini kenikmatan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun air hujan, ini kenikmatan yang pertama. Kenikmatan yang kedua, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka Allah menyebut air hujan itu air yang berkah dalam ayat yang lain, karena dengan turunnya air hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak. Di sini Allah sebutkan dua macam, yaitu pohon kurma dan pohon anggur. Kenapa? Dua jawaban. Pertama, karena ayat ini turun pada bangsa Arab, dan bangsa Arab itu mereka paling senang dengan pohon anggur dan pohon kurma. Andaikan turunnya di Jawa, mungkin ayatnya berubah, ya, jannatin min mangga atau apa. Tapi ini di Arab, Pak. Nah, bayam atau apa yang lain, ya. Nakhilin wa a'nabin. Jawaban yang kedua, kenapa disebutkan? Karena dua pohon ini fadilahnya sangat banyak. Dia sebagai makanan, dia sebagai minuman, dia sebagai obat. Kurma ini bisa mengenyangkan. Maka Nabi SAW pernah 2 bulan lamanya tidak masak apa-apa, cuma makan kurma dan air putih. Itu sudah cukup mengenyangkan. Kemudian kurma dimasukkan dalam air, bisa untuk minuman sekaligus untuk obat-obatan. Nah, maka inilah fadilahnya dua pohon ini, fungsinya ada 3, ya, tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga bisa untuk obat-obatan. Tadi saya terjemahkan fawakih, buah-buahan yang lezat. Kenapa? Karena fawakih itu berbeda dengan thamarah. Kalau thamarah itu buah biasa, mau pahit, mau kecut, mau enak, itu namanya thamarah. Tapi kalau fawakih itu harus buah yang enak. Buah pahit tidak disebut fawakih. Maka setiap fawakih belum tentu thamarah. Mohon maaf, setiap fawakih berarti adalah thamarah. Tapi kalau thamarah belum tentu fawakih. Ini ada buah tapi pahit, nah disebut thamarah, tidak disebut fawakih. Kalau ada buah yang lezat disebut fawakih, juga pasti disebut thamarah. Maka di sini Allah sebutkan fawakih, buah-buahan yang lezat. Kemudian Allah mengatakan wa syajaratan, dan satu pohon yang agung, takhruju, yang keluar, min turi Sina, dari gunung Sinai, tumbitu, yang menumbuhkan biduhni, minyak, wasibghin, dan lauk,
lil akilin, bagi orang-orang yang makan. Kira-kira pohon apa ini? Pohon zaitun, ya, menumbuhkan minyak, yang minyaknya itu bisa sebagai lauk. Maka minyak zaitun boleh untuk dimakan berdasarkan ayat ini, tidak akan bahaya. Goreng telur pakai minyak zaitun silahkan, ya. Pagi hari kita teteskan minyak zaitun untuk oles kaki, siang hari kita teteskan di wajan goreng telur, nggak apa-apa, ya. Pagi untuk kaki, siang untuk telur, nggak ada masalah. Allah yang mengatakan biduhan untuk minyak, yaitu minyak tubuh kita, sibghin untuk lauk. Dan tentang pohon zaitun ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Itadimu bizait," berlauklah kalian dengan minyak zaitun, wattahinu bihi, dan berminyaklah kalian dengan minyak zaitun, fa innahu yakhruju min syajaratin mubarakah, karena dia keluar dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka kalau kita oleskan minyak zaitun pada kulit tubuh kita dengan niatan mengikuti sabda Nabi, ada pahalanya. Kalau kita gunakan minyak zaitun untuk lauk, untuk goreng dan sebagainya, kita niatkan mengikuti sabda Nabi, maka ada pahalanya. Ya, pahala mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tur saya artikan gunung, tapi jabal juga artinya gunung. Bedanya apa jabal dengan tur? Kalau tur itu adalah gunung yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Maka kalau ada gunung gersang tidak disebut tur tapi disebut jabal. Berarti setiap tur adalah jabal. Tapi tidak setiap jabal adalah tur. Ada gunung tandus, gundul, nggak ada tumbuhannya, nggak disebut tur. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan padanya dari sisi tumbuh-tumbuhan. Nah, Sinai ini disebut oleh Allah dengan istilah tur, berarti ini adalah gunung yang berkah, banyak tumbuh-tumbuhannya. Ini adalah gunungnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, disebut Sina atau Sinai atau Sinin. Ayat 21 Allah mengatakan, wa inna, dan sesungguhnya lakum, bagi kalian wahai manusia, fil an'am, pada binatang-binatang ternak, la ibrah, sungguh ada pelajaran yang besar. Ternak itu apa? Ternak itu 3, unta, dan ini adanya di Arab, 2 sapi, dan ini ada di Indonesia juga. Yang ketiga kambing, ini banyak sekali di Indonesia. Nah, ini namanya ternak 3 ini. Selain itu tidak disebut ternak. Tetapi para ulama mengatakan bahwasannya jamus atau kerbau itu hukumnya sama dengan sapi. Maka kerbau sudah termasuk an'am di sini. Apa pelajaran yang diambil dari ternak itu? Allah katakan nasqikum, kami berikan kepada kalian minum, mimma fi butuniha, dari apa yang ada dalam perutnya. Terus pelajarannya apa? Dia mengeluarkan susu yang bisa diminum. Manusia juga sama juga, mengeluarkan susu yang bisa diminum. Lebih jelas lagi ditegaskan oleh Allah kenapa ini adalah ibrah, ya. Pada surat An-Nahl ayat 66 Allah mengatakan, nusqikum mimma fi butunihi, kami keluarkan dari perutnya untuk kalian, mim baini farthin wa damin, di antara tai dan darah, muncullah labanan khalisan, susu yang murni, sa'ighal lisyaribin, yang sangat nyaman bagi orang-orang yang minum. Nah, di sini sangat jelas tampak kepelajaran yang penting bagi kita untuk maha kuasanya Allah. Dalam perutnya an'am, ternak, itu ada darah, ada tai, tapi kok bisa keluar air susu yang jernih, putih, lezat, tidak ada rasa tai sama sekali, tidak ada bau darah amis sama sekali. Kok bisa? Padahal tempatnya satu dalam perut. Nah, inilah ibrah, menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walakum, dan bagi kalian, fiha, pada ternak-ternak tadi, manafi', ada manfaat-manfaat katsirah, yang banyak. Jadi manfaatnya tidak hanya susu saja. Susunya unta manfaatnya untuk obat, susunya sapi juga. Rasulullah bersabda, selalulah minum susu sapi karena dia makan dari segala jenis tumbuh-tumbuhan sehingga dia bisa menjadi obat. Ini manfaat yang besar untuk manusia.
Demikian juga manfaatnya adalah bulunya. Ini bisa digunakan untuk menjadi pakaian ya, atau dibuat untuk jaket dan sebagainya. Ini adalah manfaat juga. Wa minha, dan darinya ta'kulun, kalian makan. Ini menunjukkan halalnya binatang-binatang ternak tersebut. Adapun selain dari tiga ini, maka ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Misalnya kuda, apakah kuda itu halal dimakan? Nah, di sini terjadi perselisihan. Mayoritas ulama mengatakan kuda halal, tetapi mazhab Maliki mengatakan kuda haram dimakan. Mereka berpendapat kuda diciptakan untuk tunggangan, bukan untuk makanan. Tapi pendapat mayoritas ulama katakan halal. Kemudian Allah mengatakan wa 'alaiha, dan di atasnya kendaraan-kendaraan tadi, peternak tadi, wa 'alal fulki, dan di atas al-fulk, yaitu kapal, tuhmalun, kalian diangkut. Meskipun faktanya yang untuk mengangkut manusia itu biasanya cuma onta saja. Sapi tidak untuk mengangkut manusia. Demikian juga kambing tidak untuk mengangkut manusia. Nah, sehingga di sini Allah katakan wa 'alaiha, dan di atasnya, di atas ternak, itu tidak semua ternak, tapi ternak yang biasa digunakan untuk mengangkut manusia yaitu onta. Makanya onta itu disebut oleh orang-orang Arab sebagai as-safinah al-barriyah, kapal darat. Ada dua kapal menurut orang Arab. Safinah bahriyah, kapal laut, itulah yang disebut al-fulk. Ada juga safinah barriyah, kapal darat, yaitu onta. Ya, karena apa? Sifatnya sama, yaitu mampu untuk berjalan lama sekali dalam perjalanan darat maupun kalau kapal dalam perjalanan laut. 23 Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh arsalna, kami telah mengutus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya Nabi Nuh. Faqala, lalu beliau bersabda, ya qaumi, wahai qaumku, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum, tidak ada bagi kalian, min ilahin, sesembahan, ghairihi, selain Allah, afala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai ayat 23 ini Allah kemudian bercerita tentang umat-umat terdahulu. Dimulai dengan umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pertanyaan, kenapa Nabi Nuh? Kenapa tidak Nabi yang pertama dan Rasul yang pertama, yaitu Nabi Adam? Padahal Nabi Adam ini sudah ada sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jawabnya adalah karena di sini Allah ingin menyuruh orang-orang Arab yang kafir kepada Nabi Muhammad untuk ngambil pelajaran. Sebelum Nabi Nuh tidak ada orang kafir. Umatnya Nabi Adam semuanya muslim. Kapan muncul peribadatan kepada selain Allah? Di masa Nabi Nuh. Maka istilah Nabi Nuh adalah Rasul pertama, itu bukan berarti Nabi Adam bukan Rasul. Bukan. Nabi Adam juga Rasul. Para ulama katakan 25 Nabi yang disebutkan dalam Quran semuanya adalah Rasul. Nabi Adam namanya disebut Quran, berarti dia Rasul. Maka istilah Rasul pertama maksudnya adalah Nuh, Rasul pertama kepada orang-orang kafir. Adapun Rasul pertama yang dikirim oleh Allah secara mutlak untuk manusia adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Baik, kita ambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Nuh mengatakan ya qaumi, wahai qaumku. Berarti Nabi Nuh hanya diutus untuk kaumnya saja. Dan inilah pembeda antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi selain beliau. Selain beliau hanya diutus kepada kaumnya saja. Maka semua nabi kalau berdakwah mengatakan ya qaum. Selain dua orang, Nabi Muhammad kalau berdakwah mengatakan ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Dan Nabi Isa dia mengatakan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Karena Nabi Isa bukan termasuk dari kalangan Bani Israel, tapi diutus oleh Allah kepada mereka. Kemudian u'budullah, sembahlah Allah, itu maksudnya esakanlah atau tauhidkanlah Allah. Karena kalau hanya menyembah Allah saja, orang-orang musyrik juga sudah menyembah Allah, hanya mereka tidak mengesakan Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan semua kata-kata u'budullah dalam Quran maksudnya adalah esakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian afala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ini wasiat dari semua nabi, mereka suruh untuk takwa kepada Allah. Silahkan lihat cerita-cerita nabi dalam Quran. Semuanya menyuruh umatnya untuk takwa kepada Allah. Kenapa? Karena wasiat ini juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan walaqad wassayna,
sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga umat yang diberi kitab sebelum kalian, semuanya dikasih wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 24. Faqala, maka berkatalah al-mala'u, pembesar, alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh. Ma hadza, tidaklah ini Nabi Nuh, illa kecuali basyarun, seorang manusia, mithlukum, semisal kalian. Jadi maksudnya mereka meremehkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh mengaku nabi, apa fadilah dia? Dia sama dengan kita. Dan kalimat ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka tidak terima kalau diutus seorang nabi dari kalangan manusia. Mereka maunya nabi itu dari jenis lain, malaikat turun ke bumi jadi nabi. Kalau manusia selevel lah, kamu manusia, saya juga manusia. Kita pipis, kamu juga pipis. Nabi kok pipis, nabi kok makan, mereka enggak terima. Yuridu, dia ingin ayyatafaddala, bahwasanya dia mempunyai kelebihan atau memiliki kelebihan alaikum, di atas kalian, yaitu dengan mengaku-ngaku sebagai nabi tadi. Saya nabi, maka ikutilah saya. Pengennya sebenarnya pengen menjadi pemimpin mereka. Itu tuduhan dari orang-orang kafir. Mereka menganggap bahwa Nabi Nuh ini pengen menjadi viral namanya, pengen menjadi pemimpin terhadap mereka semuanya, pengen semuanya takluk tunduk kepada beliau. Padahal enggak ada nabi yang seperti itu keinginannya. Mereka mengatakan walau sya'allah, dan kalaulah Allah berkehendak, la anzala malaikah, sungguh Allah akan turunkan malaikat, ma sami'na bihadza, kami tidak mendengar seperti ini, fi abainal awwalin, pada nenek moyang kami yang pertama. Jadi mereka mengingkari bahwasanya ada nabi sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ini perkataan bohong karena tidak sesuai dengan fakta. Apakah tidak ada nabi sebelum Nabi Nuh? Jelas ada. Apakah baru pertama kali Nabi Nuh yang menyuruh untuk menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain? Ini bohong. Sejak Nabi Adam itu sudah menyampaikan hal yang serupa. Tidak ada satu nabi pun kecuali perintahnya sama. Esakanlah Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi itu agamanya semuanya sama, tidak ada perbedaan agama antara nabi satu dengan nabi yang lain. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih Ibnu Allatin, Rasul bersabda, wal anbiya'u auladu allatin, dan nabi-nabi itu adalah anak-anak bagi alat. Apa maksudnya? Ummahatuhum syatta, maksudnya adalah ibunya beda-beda, wa dinuhum wahidun, tetapi agamanya adalah satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya beda-beda maksudnya syariatnya beda-beda, hukumnya beda-beda, ya, halal haramnya beda-beda. Di masa Nabi Adam masih boleh menikahi saudari. Saya punya adik cewek, saya nikahi, boleh di masa Nabi Adam. Kenapa? Memang gak ada yang lain. Nabi Adam sama Hawa ini kan manusia awal, melahirkan apa? Anak, putra putri. Ya itulah yang menikah. Kalau tidak boleh menikah saudari, terus nikah sama siapa lagi? Ya, gak ada manusia selain itu. Tapi di masa Nabi Muhammad SAW sekarang ini sudah tidak boleh kita menikahi saudari atau adik atau kakak kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 25, ini masih perkataan orang-orang kafir. In huwa, tidaklah dia Nuh, illa kecuali rajulun, seorang laki-laki, bihi jinnatun, yang dia kejinan atau dia itu menjadi gila. Jadi dituduh gila Pak Nabi Nuh. Maka kalau Nabi Muhammad SAW dituduh gila, itu tidak usah heran. Kenapa? Nabi-nabi terdahulu sama dituduh gila. Padahal sebenarnya tidak gila. Hanya saja karena ngomongnya berbeda dengan rata-rata orang, sehingga disebut apa? Gila. Rata-rata orang menyembah selain Allah. Nabi Nuh mengatakan hanya menyembah Allah saja. Nah, dianggap gila gara-gara itu. Fatarabbasu, maka tunggulah bihi terhadap Nuh hatta hinin, sampai satu masa yang dimaksud sampai matinya Nabi Nuh ini. Jadi mereka berangan-angan kematian Nabi mereka. Maka kita jangan seperti itu. Jangan berangan-angan matinya ulama kita. Kalau kita berangan-angan matinya ulama kita atau ahli dakwah kita, maka sama dengan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh, berangan-angan matinya Nabi mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan
tentang Bani Israel, kaum yang kurang ajar. Pada surat Ghafir ayat 34, hatta idza halak, ketika Nabi Yusuf sudah wafat, qultum layyab'atsallahu min ba'dihi rasula, maka orang-orang Bani Israel mengatakan Allah tidak akan mengutus seorang rasul lagi setelah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi kaumnya Nabi Nuh berangan-angan nabinya segera mati. Bani Israel berangan-angan habis Nabi Yusuf jangan ada nabi lagi. Kurang ajar sekali mereka. Tidak mau dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi. Ini satu sikap yang tidak benar sama sekali terhadap para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Nabi Nuh mendengar ejekan tersebut? Qala, Nabi Nuh mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, unsurni, tolonglah aku, bima kadzabun, dengan sebab mereka itu mendustakan saya. Jadi Nabi Nuh hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam ayat ini tidak menanggapi tudingan sebagai orang gila. Cukup baginya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menepis tudingan tadi. Maka dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap seperti ini sangat disukai oleh Allah. Seorang hamba itu paling disenangi oleh Allah kalau menampakkan dirinya sebagai hamba di hadapan Allah. Ada masalah apapun kita lari sama Allah. Allah senang sama hamba kayak begini. Allah senang kalau ada hamba yang suka kembali kepadanya ketika membutuhkan. Makanya Allah disebut apa? As-Samad. As-Samad itu adalah zat yang dituju oleh semua makhluk. Semua makhluk nujunya sama Allah. Ketika sudah tidak ada yang dituju lagi, pasti kembalinya sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, Hamas dan mujahidin yang lainnya. Mereka tidak membutuhkan bantuan manusia. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang mau membantu. Tapi mereka cukup dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lemparkan senjata mereka dengan membaca ayat-ayat Quran. Wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. 27. Fa auhayna, maka kami pun berikan wahyu ilaihi kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa wahyunya? An, bahwasanya isna, buatlah al-fulka, kapal, bi a'yunina, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dan wahyu dari kami. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disuruh buat kapal, padahal tidak ada laut di situ, Pak. Gampangannya, gambarannya ya, kita buat kapal di tengah kota Solo. Nah ini kaumnya tambah seneng, ini gendeng tenan Nabi ini. Buat kapal di tempat yang tidak ada apa? Laut. Awalnya mereka sudah menuduh gila, kemudian tambah membuat kapal lagi, tambah gila menurut mereka. Dalam cerita-cerita disebutkan mereka setiap melewati Nabi Nuh alaihissalam mereka mengejek ya. Mereka mengatakan, kamu kemarin katanya seorang nabi, sekarang jadi tukang kayu, hahaha, tertawa. Jadi mengejek, jadi seolah-olah apa? Statusnya sudah rendah. Awalnya dari nabi menjadi seorang tukang kayu. Nabi Nuh alaihissalam tidak peduli, karena beliau yakin perintah Allah pasti benar. Dibuat untuk apa kapal ini? Mungkin Allah belum memberitahu sebelumnya. Nanti akan saya kirim banjir, nggak ngerti. Pokoknya suruh buat kapal, nggak peduli ini maksudnya apa. Yang penting sami'na wa ata'na, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, semestinya seperti itu, taat kepada Allah meskipun kita tidak bisa menalar apa yang dimaksud oleh Allah. Disuruh salat zuhur 4 rakaat, padahal pas lelah itu, rolasan pas lelah. Mbok ya salatnya 2 rakaat saja. Oh enggak begitu. Pokoknya disuruh 4. Subuh bangun tidur masih fresh, malah salatnya cuma 2. Gimana ini? Ya enggak apa-apa, yang penting perintah Allah. Udah lakukan, tidak masuk akal enggak apa-apa. Yang penting perintah Allah pasti benar. Kemudian kata-kata a'yun ya. Dari kata-kata ain. Ain artinya mata, a'yun mata-mata kami. Maka maksudnya bi a'yunina, dengan pengawasan dari mata-mata kami. Kami memiliki mata, kami mengawasi dengan mata-mata kami. Maka ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat mata. Tapi matanya Allah tidak seperti matanya manusia. Kalau matanya manusia adalah
dua benda yang bunder yang ada di wajah. Ini mata manusia. Mata manusia adalah anggota tubuhnya. Tapi kalau mata Allah Subhanahu wa taala bukan anggota tubuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita katakan matanya Allah adalah anggota tubuhnya, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'. Sehingga bagaimana kita menyikapi ayat-ayat seperti ini? Kita katakan bahwa Allah punya mata sesuai penjelasan Allah sendiri, tetapi Allah tidak seperti makhluknya, titik, selesai. Jangan ditakwil-takwil. Kemudian faida, maka apabila jaa, telah datang amruna, perintah kami, yaitu siksa, wafaro, dan telah menyemburkan air, at-tanuru, tungku-tungku, fasluk, maka masukkanlah fiha, pada kapal tadi, min kulli zaujain itsnain, dari setiap satu pasang yang jumlahnya dua, wa ahlaka, dan juga keluargamu, illa, kecuali man sabaqa, orang yang sudah terlewat, alaihi, terhadapnya, al-qaulu, ketetapan, yaitu ketetapan siksa, minhum, di antara mereka, yaitu di antara keluargamu. Jadi maksudnya Allah memberikan instruksi kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kamu sekarang tugasnya buat kapal. Dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa kapal ini sangat besar, sehingga karena kapalnya sangat besar, Nabi Nuh butuh kayu yang banyak. Maka Nabi Nuh menanam dulu Pak pohonnya supaya muncul kayu-kayunya itu. Jadi membuatnya ini prosesnya lama sekali ya. Dalam riwayat-riwayat ya, kalau dalam Quran tidak disebutkan secara detail. Ini riwayat Israiliyat ya. Beliau sudah menanam tanaman dulu, setelah kayunya besar baru kemudian ditebang, setelah itu baru kemudian dirakit menjadi kapal ini, baru setelah itu kemudian farat tanur, bumi ini semuanya memancarkan air, sampai tungku-tungku yang biasanya memancarkan api ini memancarkan air. Artinya apa? Seluruh permukaan bumi tak terkecuali sampai tungku-tungkunya yang biasanya mengeluarkan api itu justru mengeluarkan air. Maka air waktu itu bertemu dari atas dan bawah. Dari langit turun hujan lebat, dari bawah semua area bawah ini menyemburkan air. Bayangkan. Makanya pendapat yang rajih bahwa banjir di masa Nabi Nuh ini mengenai seluruh bumi. Termasuk Losari ini dulu kena banjir Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Pendapat yang apa? Lebih rajih. Dan itu disebutkan bertemunya dua air itu dalam ayat yang lain. Allah mengatakan faltaqal ma'u pada surat Al-Qamar ayat 12. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami keluarkan air dari bumi, mata air. Faltaqal ma'u, maka bertemulah dua air, ala amrin qad qudir, atas perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan di sini, masukkanlah setiap sepasang yang dua. Maksudnya semua makhluk Allah dimasukkan dalam kapal. Kucing dimasukkan ke dalam kapal, anjing dimasukkan ke dalam kapal, ayam dimasukkan ke dalam kapal. Sepasang itu maksudnya ada jantan, ada betina. Setiap binatang ada jantan, ada betina. Semuanya suruh masuk. Kenapa? Karena banjir ini tidak peduli siapapun yang masih ada di bumi akan tenggelam. Sehingga semua makhluknya Allah disuruh untuk naik. Nah, disitulah kemudian muncul cerita-cerita bahwasanya Nabi Nuh dilapori oleh oleh para makhluk-makhluk, oleh manusia-manusia yang ada di kapal tadi. Mereka semuanya terganggu dengan adanya tikus-tikus yang suka mengganggu, ngerikiti sana, ngerikiti sini. Maka Nabi Nuh suruh untuk menyuruh kepada singa-singa untuk batuk. Begitu singanya batuk, keluar kucing. Kucingnya menyerang tikus, tikusnya sembunyi semua. Itu asal muasal kucing menurut riwayat Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga ada cerita bahwasanya Nabi Nuh itu memberikan peraturan kepada orang-orang yang di kapal. Selama kita di kapal, puasa, jangan hubungan intim suami istri. Nanti yang nekat hubungan suami istri ketika masih di kapal kena kualat nanti. Tapi ada anaknya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang nekat hubungan intim, sehingga karena dia nekat hubungan intim dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga air maninya mengeluarkan air mani yang hitam seperti tinta. Itulah asal muasal teman-teman kita, saudara negro ya Afrika, itu karena keturunan Nabi Nuh yang dari anaknya yang
nekat hubungan intim tadi. Tapi ini semuanya cerita Israiliyat ya. Benar atau tidak, wallahu alam bishawab. Boleh diceritakan, nggak boleh diyakini, nggak boleh didustakan. Mudah-mudahan kita ketemu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam di surga dan kita bisa bertanya, apakah betul wahai Nabi Nuh, panjenengan doakan bagi yang hubungan intim untuk apa maninya jadi tinta, apakah benar? Kalau beliau katakan benar berarti cerita itu benar. Kemudian di sini Allah katakan semua keluargamu masuk ke kapal kecuali yang sudah ditetapkan kena siksa. Di antaranya siapa? Di antaranya Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Di antaranya lagi adalah istrinya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ini termasuk yang tenggelam. Maka Allah mengatakan wala tukhatibni, jangan engkau mengajak bicara kepada saya fil ladzina dzalamu, tentang orang-orang yang zalim yang disiksa oleh Allah. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksa berupa tenggelam ini tidak hanya di masa Nabi Musa untuk Fir'aun saja, tapi sudah ada sebelumnya di masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan siksa ini akan terus berlanjut. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menyiksa siapapun juga yang kafir kepadanya dengan ditenggelamkan di dalam lautnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.